warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMAT. Perkenalkan, nama saya Ahmed Luja. Perkenalkan, nama saya Cynthia Tami Dewi. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Kami akan membahas topik 1, penyimpangan sosial dengan subtema kejahatan terorganisir. Perkenalkan, nama saya Ahmed Luja. Saya akan menjelaskan atau akan membahas tentang kejahatan yang tentang perdagangan manusia. Polda Sumatera Barat telah mengungkap kasus perdagangan manusia dengan menangkap seorang laki-laki sebagai mucikari dan 2 orang perempuan sebagai korban. Pelaku diketahui seorang mucikari di salah satu hotel di kawasan Gundukanduang, Padang Barat, Kota Padang. Ungkap Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Sakate Bayu, Selasa tanggal 26 April 2022. Mucikari itu selanjutnya ditangkap sebagai tersangka karena melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan manusia, ditindak pidana minimal 15 tahun penjara. Untuk perempuan SH yang berinisial SH, SA dan YF selanjutnya akan dititipkan ke panti sosial. Penyimpangan ini terjadi karena tuntutan ekonomi atau bisa jadi karena kejahatan berencana. Dampak dari penyimpangan itu adalah meresahkan warga sekitar karena pelaku tersebut melakukan tindak kejahatan yang tidak senonoh bagi warga sekitar. Saya Cynthia akan menyampaikan tentang kejahatan terorganisir dengan contoh perjudian ilegal. Di Sijunjung, tanggal 29 Agustus 2021, telah terjadi penangkapan 13 orang pria karena kedapatan bermain judi ilegal. Penangkapan dilakukan sekitar jam 2 pagi. Ada 2 lokasi tempat penangkapan judi ilegal tersebut. Lokasi pertama di sebuah warung di Jorong Bukit Buar, Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung. Selanjutnya di Jorong Batu Ranjau, Nagari Paru, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. Latar belakang atau penyebab 13 orang pria tersebut melakukan judi ilegal diantaranya ingin mendapatkan uang karena beberapa pria tersebut ada yang merupakan pengangguran dan bahkan ada yang hanya ingin untuk bersenang-senang saja. Dampak dari judi ilegal ini adalah dapat meresahkan warga sekitar serta menyebabkan ketidakharmonisan keluarga atau rumah tangga. Solusi agar tidak semakin menyebarnya judi ilegal seperti melakukan patroli dan melakukan penyuluhan tentang adanya himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan judi ilegal tersebut. Saya Suci Ramadhani, saya akan membahas subtema kejahatan terorganisir, yaitu korupsi. Kejaksaan Negeri Padang masih menunggu 2 alat bukti untuk mengusut dugaan keterlibatan mantan Ketua Umum Klub Sepak Bola Padang, Mahyaldi, dalam kasus korupsi dana Komite Olahraga Nasional atau yang biasa kita sebut dengan KONI Padang, yang sekarang merupakan Gubernur Sumbar itu disebut tersangka AS sebagai pihak yang memerintahkan pengeluaran dana hibah itu. Sebelumnya, tersangka AS yang merupakan mantan Ketua KONI Padang menyebutkan tentang aliran dana hibah yang diduga merugikan uang negara tersebut berdasarkan perintah. Kuasa hukum tersangka AS, Putri Desi Rizky, menambahkan, PSP sendiri saat itu tidak mempunyai dana, lalu membuat proposal kepada pemerintah. Kemudian proposal itu disetujui dengan dana sebanyak 500 juta dan dititipkan ke KONI Padang. Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Padang menyidik kasus dugaan korupsi dana Komite Olahraga Nasional yaitu KONI Padang. Dari Gutama mengatakan kasus tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat dan kemudian pihaknya melakukan penyelidikan sejak 21 September 2021 lalu. Saat penyidikan, Kejari Padang telah memeriksa 60 orang saksi dari pengurus cabur, pengurus KONI Padang, serta pihak terkait, termasuk mantan Ketua Umum KONI Padang. Dan menurut saya, dari kasus ini harus diberikan hukuman yang setimpal berdasarkan orang yang korupsi.